Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Halo Sobat Tara, balik lagi bareng Cahya di Onta Podcast. Segmen kali ini kita masuk di segmen kunci kuliah dan cinta. Jangan dipendam sendiri, sini dong cerita ke Onta. Di segmen kali ini tentunya Cahya nggak sendirian dong, ada kakak cantik di depan Cahya yang bakal temenin kita. Boleh dong kakak cantik untuk perkenalan diri terlebih dahulu ke Sobat Tara. Oke, sebelumnya terima kasih Cahaya atas kesempatannya. Halo Sobat Tara, perkenalkan nama aku Dina Happy Andriani sebagai Putri Wastra Jawa Timur 2024. Wah, Sobat Tara, selain menjadi Putri Wastra Jawa Timur, Kak Dina ini juga finalis top 10 Putri Hijab Jawa Timur. Selain itu, Kak Dina juga aktif menjadi MC dan speaker di beberapa acara. Betul ya, Kak Dina? Betul. Tapi Sobat Tara, Kak Dina ini juga berasal dari Universitas Negeri Malang loh. Dari jurusan apa, Kak Dina? Dari jurusan psikologi, Fakultas Psikologi Cahaya. Wah, jadi nggak hanya cantik tapi berpengalaman gitu ya, Kak ya. Sebelum kita lanjut berbincang dengan Kak Dina, ya, kita sekarang berada di segmen kunci kuliah dan cinta tuh. Jadi kita pasti bakal ngobrol tentang yang namanya cinta. Nih kalau ngomongin soal cinta ya Sobat Tara, cinta itu nggak melulu tentang kita ke orang lain, tapi bisa juga dari kita ke diri kita sendiri. Dan kalau cinta ke diri kita sendiri, hal yang paling bikin masalah itu adalah insecure, Sobat Tara. Nah, ngomongin soal insecure nih, aku penasaran banget, Kak Dina pernah nggak sih insecure nih, Kak? Atau tercipta untuk membuat kita insecure? Waduh, tentunya pernah juga ya Cahaya ya, karena wajar juga insecure itu pasti dirasakan sama semua orang gitu. Jadi kalau ditanya pernah atau enggak, tentu pernah juga untuk insecure itu. Wah, ternyata emang insecure itu penyakit yang dialami oleh semua orang ya, Betul, Kak? betul banget. Jadi emang wajar lah ya, apalagi kalau ngelihat orang yang biasanya tuh lebih dari kita gitu kan ya, gitu. Nih, kalau dari Kak Dina sendiri nih, ada nggak sih Kak tips ala Kak Dina untuk menghadapi insecure itu sendiri? Oke, kalau menurut aku sendiri ya Cahaya ya, insecure itu adalah satu hal yang wajar dihadapin sama semua orang gitu. Apalagi misalnya kita ngelihat orang-orang yang seusia kita dengan pencapaian yang udah banyak, terus istilahnya relasi yang luas, terus mereka bisa istilahnya mencapai impian mereka lebih awal. Itu biasanya kita ke-trigger untuk merasa insecure gitu ya. Nah, kalau tips dari aku sebenarnya cara menghadapi insecure itu. Jadi ada dua Sobat Tara. Biasanya itu kita kalau ngelihat orang insecure dan itu kita jadi down. Nah, ada juga yang kedua itu ketika ngelihat orang kita insecure, kita jadi growth gitu. Jadi di situ yang membedakan gimana sih kita menghadapi rasa insecure itu. Kalau dari aku sendiri jujur pernah ya untuk insecure itu, tapi kalau menurut aku kalau misal kita terus-terusan di insecure itu, kita bakal stuck di situ-situ aja, kita nggak bakal berkembang gitu ya Cahaya ya. Jadi yaitu kita ngambil sisi positifnya di mana ketika kita merasa insecure, kita terpacu nih untuk melihat kira-kira apa sih kekurangan dalam diri aku yang bisa aku perbaiki supaya bisa seperti orang-orang yang keren tersebut gitu. Wah, berarti kita memang harus lebih fokus ke diri kita sendiri ya Kak. Kalau untuk diri kita sendiri nih Kak, ada nggak sih tips dari Kak Dina untuk aku dan Sobat Tara agar bisa lebih meningkatin value diri? Oke, untuk meningkatin value diri ya Cahaya ya. Tentunya yang pertama seperti yang kita bahas sebelumnya yaitu self love gitu. Karena emang self love itu menurut aku adalah satu kunci dari suatu pengembangan diri. Dimana ketika kita itu udah sadar gitu ya kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Jadi di situ kita bisa berjalan dimana fokus sama diri sendiri gitu. Karena kalau kita udah tahu kelemahan dan juga kelebihan diri kita sendiri, ketika mungkin kita dapat banyak hal dari luar yang itu bisa mempengaruhi kita udah istilahnya kebal gitu ya, karena kita udah tahu nih kelemahanku adalah ini, kelebihanku adalah ini gitu. Jadi di situ kita bisa fokuslah buat mengembangin diri kita gitu. Dan yang kedua Sobat Tara, kita harus berani untuk mencoba
mencoba hal baru meskipun mungkin kita belum ada pengalaman di situ sebelumnya dan sebagainya gitu ya. Jadi kita dengan mencoba hal baru kita jadi tahu nih, kita dapat pengalaman juga, oh ternyata hal tersebut tuh seperti ini sistemnya dan sebagainya gitu. Jadi emang ketika kita nggak berani mencoba, kita udah gagal duluan di situ gitu. Jadi emang mencoba hal baru adalah satu hal yang mana mendekatkan diri kita pada tujuan-tujuan kita juga gitu Cahya. Wah, itu tadi tips dari Kak Dina ya. Mungkin Sobat Tara bisa untuk mencatat dan mengaplikasikan nih. Omong-omong nih Kak, tentang keberanian diri nih. Kan kadang tuh beberapa orang tuh agak sulit gitu ya Kak untuk menemukan jalannya keluar dari zona nyamannya itu Betul, gitu betul. ya Kak. Nah, Kak Dina sendiri nih gimana nih perjalanannya Kak Dina memberanikan diri untuk ikut Putri Wasra Jawa Timur gitu. Terus Oh, diceritakan. oke. Jadi untuk awalnya sendiri ya Cahaya ya, berawal dari penasaran. Jadi pengen tahu aja sih karena kan kita di kuliah ini ya tentunya banyak banget waktu-waktu yang istilahnya waktu luang selain kita itu belajar untuk akademik gitu ya. Jadi di situ aku mulai ngerasa kira-kira aku pengen coba kegiatan apa lagi ya gitu kan. Awalnya tuh dari situ. Terus aku ngeliat juga kok teman-teman yang ikut di dunia pageant, yang duta-duta gitu kok mereka keren banget ya, sangat menginspirasi orang lain gitu. Nah, dari situ aku pengen coba nih ikut beberapa ajang pageant gitu. Tapi sekali nyoba aku juga nggak langsung berhasil gitu. Jadi emang beberapa kali aku nyoba dan sempat gagal juga gitu. Jadi mungkin dari kegagalan itu yang aku bisa pelajari gitu ya Cahaya ya. Hingga akhirnya alhamdulillah di tahun 2024 diamanahi sebagai winner Putri Wasra Jawa Timur gitu. Wah, berarti nggak cuma sekali dua kali mencoba ya Kak Betul, ya. betul banget. Oh ya, kalau boleh tahu nih Kak, boleh nggak sih diceritain ke Sobat Tara tentang apa aja nih tugas-tugas sebagai Putri Wastra Jawa Timur gitu? Oke, untuk tugasnya sendiri tentu kita sebagai ambasador ya Cahaya ya, sebagai ambasador dari Wastra itu sendiri. Nah mungkin dari Sobat Tara itu masih asing gitu ya sebenarnya Wastra itu apa sih gitu. Jadi Wastra itu emang adalah ya kain tradisional yang ada di Indonesia. Contohnya ada tenun, songket, ikat dan kain batik gitu. Jadi ya kita sebagai ambasador dari Putri Wasra Jawa Timur tugasnya tentu untuk melestarikan kain tersebut gitu. Wah, berarti tugas yang sangat mulia ini ya Kak ya. Oh ya nih Kak Dina, aku ada pertanyaan nih. Aku nih ya sebagai Gen Z nih ya, kadang tuh suka gitu loh. Walaupun aku nggak terlalu suka sama kain-kain wasra gitu, kain-kain tradisional Wah, atau batik, tapi aku suka gitu ngelihat yang agak-agak lebih di model, lebih modern lagi. Nah, Mm-mm. menurut Kak Dina nih, itu sebenarnya boleh nggak sih Kak? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, sebenarnya di model seperti itu tentu boleh ya Cahaya ya, karena itu juga merupakan salah satu strategi gitu, di mana kita mendekati target istilahnya target market gitu ya untuk penjualan dari UMKM kain wastra itu sendiri gitu. Nah, caranya untuk target misalnya Gen Z gitu seperti Cahaya sendiri, itu ya kita mengikuti selera mereka. Biasanya kan mereka lebih suka untuk memakai pakaian yang kelihatan lebih modern, lebih stylish gitu-gitu ya. Nah, itu tentu kita boleh mempadu-padankan kain wastra entah itu batik ataupun yang lainnya gitu. Kita jadi desain yang lebih modern supaya mungkin anak-anak muda tuh nggak ngerasa lebih kuno gitu ya ketika memakai kain batik itu sendiri gitu. Nah, dari situ juga kan bakal menumbuhkan rasa cinta gitu dari anak-anak muda, Gen Z gitu untuk mereka ya lebih sering menggunakan kain-kain batik itu harapannya gitu ya di kegiatan-kegiatan yang bukan hanya formal aja, bahkan di kehidupan sehari-hari pun sebenarnya mereka bisa untuk menggunakan kain wastra itu gitu. Nah, Kak Dina nih tadi kan sudah bercerita sedikit kalau tantangannya itu adalah Gen Z yang agak sulit nih untuk Betul. menyukai kain-kain tradisional Indonesia Mm-mm. gitu ya, Kak. Selama ini nih Kak Dina, selama menjalani Putri Wastra menjalani Jawa ya, Timur gitu menjalani ya. Putri Wastra Jawa Mm-mm. Timur nih, udah melakukan apa aja nih Kak untuk melestarikan kain wastra nih? Oh, oke. Jadi kalau udah ngapain aja sebenarnya kita baru banget ya Cahya ya karena Putra Putri Wastra Jawa Timur juga baru 2024 ini gitu. Tapi untuk agenda kita adalah tujuan utamanya yaitu nanti ke depannya kita bakal banyak kegiatan di mana di situ kita ya datang
ke tempat-tempat pembuatan kain tradisional seperti itu. Jadi istilahnya kita ngasih tahu nih kepada khalayak umum, terutama generasi muda gitu ya, bisa melalui sosial media dan sebagainya terkait kegiatan kita itu ngapain aja gitu. Dari situ kan mungkin bisa juga untuk sebagai wadah gitu mempromosikan kepada generasi muda bahwa oh ternyata zaman sekarang masih ada loh yang buat kain tradisional, masih diproduksi loh kain tradisional itu gitu. Jadi kedepannya ya kita pasti bakal banyak kegiatan yang mana fokusnya adalah untuk mempromosikan kain wastra itu sendiri gitu. Istilahnya juga meningkatkan kesadaran pada teman-teman semuanya, pada Sobat Tara gitu ya, untuk lebih mencintai dan menyayangi kain wastra itu sendiri gitu. Nah, mungkin itu tadi beberapa tips dari Kak Dina yang bisa diterapkan oleh Sobat Tara untuk meningkatkan kualitas diri nih. Mungkin segitu aja kali ya. Kita berbincang-bincang dengan Kak Dina. Semoga Kak Dina bisa lancar menjalankan Amin. tugasnya, kewajibannya sebagai Putri Wastra Jawa Timur. Dan semoga Terima nih kasih. kain-kain wastra bisa lebih dicintai oleh Gen Z dan seluruh dunia. Amin. Amin. Terima kasih Cahya. Untuk Sobat Tara nih ya, jangan lupa untuk stay tune di YouTube Tara Radio dan dengerin podcast Ontas selanjutnya. Mungkin kita sampai bye-bye dulu ke teman-teman. See you ya, Ya. oke. 3, 2, 1. See you Sobat Tara.